Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kata adalah sentuhan lembut untuk jiwamu. Setiap cerita adalah cerminan dari kedalaman dirimu. Di sini kita menelusuri lorong-lorong batin, mencari makna di balik setiap nafas yang kita ambil. Mari kita lepaskan segala beban dan bersama-sama kita renungkan hal-hal yang tak terlihat namun nyata adanya, yang bisa mengubah arah kehidupan kita atau bahkan menghancurkannya tanpa kita sadari. 8 hal yang bisa membuat hidupmu hancur. Kehidupan ini ibarat lautan yang tenang, terkadang dihiasi oleh gemuruh ombak yang membadai. Kita sebagai pelaut yang tangguh seringkali merasa percaya diri menghadapi samudera luas ini. Namun ada kalanya kita lupa bahwa di bawah permukaan yang tampak damai ada arus-arus kuat yang bisa menyeret kita ke dalam jurang kehancuran. Kita terus melaju, mengabaikan tanda-tanda peringatan, hingga akhirnya kita terhempas dan terjebak dalam badai yang kita ciptakan sendiri. Dalam video ini, mari kita tengok lebih dalam ke dalam hati, menyingkap tabir yang menyelimuti 8 hal yang dapat menghancurkan hidup kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dan membimbing kita agar lebih bijaksana dalam melangkah. Hal yang pertama, ketidakjujuran. Ketidakjujuran adalah benih yang kecil yang jika dibiarkan tumbuh akan menjelma menjadi pohon besar dengan akar-akar yang merusak tanah tempat ia bernaung. Ketika kita memilih untuk tidak jujur, entah pada orang lain atau pada diri kita sendiri, kita sedang menanam bibit yang suatu hari akan meruntuhkan pondasi hidup kita. Awalnya ketidakjujuran tampak tak berbahaya, sebuah kebohongan putih untuk menghindari konflik, atau sedikit memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan keinginan kita. Namun ketahuilah, kebenaran yang ditutup-tutupi adalah bara api yang menunggu saatnya untuk meledak. Saat semua tersingkap, kita mungkin mendapati diri kita dikelilingi oleh reruntuhan hubungan, hancurnya reputasi, dan hilangnya kepercayaan yang selama ini menjadi landasan kehidupan kita. Jadikan kejujuran sebagai cahaya penuntun dalam hidupmu, karena di balik kegelapan ketidakjujuran hanya ada kehampaan dan penyesalan. Hal yang kedua, keserakahan. Keserakahan adalah hasrat yang tak pernah mengenal kata cukup. Ia adalah api yang membakar tanpa henti. Membakar bukan hanya apa yang ada di sekitarnya, tetapi juga pelakunya. Keserakahan bisa muncul dalam berbagai wujud. Keinginan akan harta yang berlimpah, hasrat untuk memiliki kekuasaan yang tak terbatas, atau ambisi untuk mendominasi orang lain. Ketika keserakahan menguasai hati, kita lupa akan esensi dari hidup itu sendiri. Kita mulai mengukur kebahagiaan dan kesuksesan hanya dari apa yang kita miliki dan bukan dari siapa kita sebenarnya. Ironisnya, semakin banyak kita memiliki, semakin kosong hati kita. Keserakahan hanya memberikan ilusi kebahagiaan dan pada akhirnya akan menjebak kita dalam lingkaran tanpa akhir, di mana kepuasan sejati tak pernah ditemukan lagi. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang kita berikan. Yang ketiga, rasa iri dan dengki. Iri hati adalah hantu yang selalu mengintai, mencari celah untuk merusak kedamaian jiwa. Ia merasuk perlahan, mengubah sukacita menjadi kekecewaan, mengubah persahabatan menjadi persaingan yang tidak sehat. Ketika kita terjebak
dalam lingkaran perbandingan, kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing yang tak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Rasa iri tidak hanya merampas kebahagiaan kita, tetapi juga mengotori hati kita dengan racun yang lambat laun akan menghancurkan kita dari dalam. Ketika iri hati mengambil alih, kita mulai melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman, bukan inspirasi. Kita menginginkan apa yang bukan milik kita, dan pada akhirnya kita terperangkap dalam rasa tidak puas yang tak berujung. Bebaskan dirimu dari belenggu iri hati dan sadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan menerima bahwa jalan hidup setiap orang adalah unik. Hal keempat, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan adalah teman yang setia, selalu ada untuk melindungi kita dari bahaya. Namun ketika ketakutan berubah menjadi tirani, ia bukan lagi pelindung, melainkan penjara yang membatasi kita. Ketakutan yang berlebihan bisa menghentikan langkah kita, menghancurkan impian kita, dan membungkam suara hati kita. Kita takut gagal, takut ditolak, takut mengambil risiko, hingga akhirnya kita berhenti mencoba. Hidup ini bukanlah tentang bermain aman sepanjang waktu, melainkan tentang menjelajahi ketidakpastian dengan keberanian. Setiap langkah yang kita ambil, setiap risiko yang kita hadapi adalah bagian dari proses menjadi diri kita sebenarnya. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membawa kita pada penyesalan, karena kita tidak pernah benar-benar tahu sejauh mana kita bisa melangkah. Biarkan ketakutanmu menjadi panduan, tetapi jangan biarkan ia menguasaimu. Ingatlah bahwa di balik setiap ketakutan selalu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Hal yang kelima, kemalasan dan prokrastinasi. Waktu adalah hadiah yang paling berharga, dan bagaimana kita menggunakannya adalah cerminan dari siapa kita. Kemalasan dan prokrastinasi adalah dua musuh yang paling licik, karena mereka tampak begitu tak berbahaya, begitu nyaman. Kita menunda-nunda, meyakinkan diri bahwa masih ada waktu, bahwa hari esok akan lebih baik untuk memulai. Namun hari demi hari berlalu dan impian kita tetap terhenti di angan-angan. Ketika kita memilih untuk tidak bertindak, kita sebenarnya sedang memilih untuk melepaskan kesempatan yang ada. Dan ketika waktu berlalu, kita mungkin mendapati diri kita dikelilingi oleh penyesalan, bertanya-tanya apa yang bisa terjadi jika saja kita tidak menunda. Jangan biarkan kemalasan menghalangimu dari mencapai potensi penuhmu. Ingatlah bahwa setiap tindakan yang kecil yang bisa kita ambil hari ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Hal yang keenam, kurangnya rasa syukur. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Kita terus-menerus mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih menguntungkan. Namun dalam keinginan kita untuk memiliki lebih, kita seringkali lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Kurangnya rasa syukur adalah akar dari ketidakbahagiaan, karena kita menjadi buta terhadap berkah yang ada di depan mata kita. Ketika kita tidak bersyukur, kita kehilangan kemampuan untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, untuk merasakan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Rasa syukur adalah pintu menuju kedamaian, menuju kepuasan yang sejati. Luangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, untuk menghargai apa yang sudah kamu miliki, dan rasakan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Ketika kita bersyukur, kita membuka diri terhadap aliran kebaikan yang tidak terbatas dari alam semesta. Hal yang ketujuh, dendam dan kebencian.
Dendam adalah api yang membakar dari dalam, api yang menyala terang, namun merusak segalanya. Ketika kita memelihara dendam, kita menyalakan api di dalam hati kita, dan lambat laun ia akan menghanguskan segala hal baik yang ada dalam diri kita. Kebencian adalah belenggu yang kita ciptakan sendiri, dan semakin kita membiarkannya tumbuh, semakin kita terperangkap dalam kepahitan yang menghancurkan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kemarahan dan dendam. Pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran jiwa. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan beban yang selama ini menekan hati kita, dan kita membuka pintu bagi kedamaian untuk masuk. Dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Lepaskan dan biarkan cinta mengambil alih, karena hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Hal yang ke-8, ketidakpedulian terhadap kesehatan mental. Dalam dunia yang sibuk ini, seringkali kita terlalu fokus pada pencapaian materi, hingga kita lupa untuk merawat hal yang paling penting, yaitu kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika jiwa kita tidak seimbang, ketika pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan dan stres, kita tidak bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kita menjadi bayangan diri kita yang lemah, rentan terhadap setiap tekanan yang datang. Ketidakpedulian terhadap kesehatan mental adalah jalan menuju kehancuran yang seringkali tidak kita sadari. Stres yang menumpuk, kegelisahan yang terus menghantui, dan depresi yang merayap perlahan, semua itu adalah tanda-tanda bahwa jiwa kita sedang berteriak minta tolong. Namun dalam kesibukan kita mengejar tujuan, kita seringkali mengabaikan tanda-tanda ini, berpura-pura kuat, sampai akhirnya kita runtuh. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Setiap tubuh yang butuh makanan dan istirahat, jiwa kita pun butuh ketenangan, kasih sayang, dan perhatian. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, untuk mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan, untuk merangkul emosi-emosi yang mungkin selama ini kamu tekan. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, karena merawat kesehatan mental adalah tindakan paling bijaksana yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai. Ingatlah, tanpa ketenangan pikiran, segala kesuksesan duniawi hanya akan menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali tergoda oleh hal-hal yang tampak memikat di permukaan. Namun di balik keindahannya, tersimpan ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Ketidakjujuran, keserakahan, iri hati, ketakutan, kemalasan, kurangnya rasa syukur, dendam, dan ketidakpedulian terhadap kesehatan mental adalah 8 perangkap yang siap menjebak kita kapan saja. Namun dengan kesadaran dan tekad, kita bisa menghindari semua itu, menjaga langkah kita tetap teguh di jalan yang benar. Hidup ini adalah anugerah yang luar biasa, sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk melepaskan diri dari belenggu yang mungkin selama ini menahan kita. Jangan biarkan hal-hal ini menghancurkan hidupmu. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri, dan bangunlah hidup yang penuh dengan kebenaran, cinta, syukur, dan kedamaian. Terima kasih telah menyelami kedalaman jiwa bersama kami di Bisikan Jiwa. Semoga setiap kata yang telah diucapkan menjadi inspirasi, menjadi cahaya dalam kegelapan, dan menjadi kekuatan dalam setiap langkahmu. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan tumbuh.
Karena dalam setiap detik yang berlalu, ada potensi tak terbatas yang menunggu untuk kamu ungkapkan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, di mana kita akan terus menyusuri lorong-lorong batin yang penuh misteri dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggema dalam hati. Tetaplah setia pada jiwamu dan biarkan bisikan kecilnya membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna.